Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Sagit Bahagia. Hari ini saya akan memberikan tutorial kepada Bapak Ibu bagaimana cara kita melakukan eksplorasi terkait tentang rapor pendidikan. Bapak Ibu siapkan akun belajar ID kepala sekolahnya. Nah, untuk para kepala sekolah yang dibantu oleh operator maupun guru yang ada di sekolahnya boleh dilakukan kolaborasi dengan catatan membagi yang mana perlu dieksplorasi. Ya bisa ya Bapak Ibu, tapi di sini fokus kepada akun admin belajar ID karena akun admin akan membaca unduhan dan eksplorasinya nantinya. Semua akun yang bisa mengakses. Pertama ketik dulu, ini harus connect dulu ya Bapak Ibu di jaringannya, terus connect. Ya, ini ketik rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu pada saat statusnya seperti ini, Bapak Ibu harus login dulu menggunakan akun belajar ID-nya. Khusus kepala sekolah itu ciri-cirinya adalah admin@admin.sd.belajar.id. Oke, saya keluar dulu supaya bisa lihat bagaimana sih login. Nah, ini pada saat rapor pendidikan kita ketik seperti ini, enter. Ini kita klik rapor pendidikan, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ketika dia belum login, silakan klik lihat satuan pendidikan dinas. Ini persiapan eksplorasi ya Bapak Ibu, mengeksplorasi karena saya yakin dan percaya loginnya sudah, adminnya juga sudah, jadi kita eksplorasikan. Nah, masukkan password dari akun belajar ID-nya, kemudian tunggu sejenak, akan dialihkan ke posisi lingkarannya. Nah, ini ada 6, ada berapa ini Bapak Ibu? Ringkasan unduh dari UPT SD Negeri 16 Pindrang dengan NPSN kami dan alamatnya tidak apa-apa hilang, artinya terbaca di Dapodik secara otomatis ya Bapak Ibu. Nah, saat melakukan eksplorasi Bapak Ibu harus memperhatikan pertama adalah ada fitur umum, itu beranda, itu ringkasan, unduh, glosarium dan pusat bantuan. Jadi kita mulai dari ringkasan ya Bapak Ibu. Ringkasan ini Bapak Ibu sudah memiliki gambaran tentang rapor pendidikan tahun 2022. Nah, melakukan eksplorasi itu ketika Bapak Ibu melakukannya dengan mengklik semua fitur yang ada, artinya mengeksplorasi semua yang informasi di rapor pendidikan Bapak Ibu wajib mengetahui. Pertama, untuk kemampuan literasi kita itu mencapai sedang, siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, gunanya kenapa harus kita eksplorasi? Supaya kita mengetahui rapor pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur apa arti capaian saya, itu dibuka, kemudian dibaca Bapak Ibu ya. Kemampuan literasi representasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi. Ini dibaca sampai titik terakhir ini, skor 60. Kemudian close. Ini lanjut lagi, setelah fitur apa arti capaian saya, kita pelajari akar masalah. Ini diklik lagi Bapak Ibu. Nah, setelah diklik ini mengeksplorasi juga. Kita eksplorasi mulai dari atas, apa arti capaian saya, bagaimana persebarannya. Kita klik saja Bapak Ibu, kemudian baca. Kemudian bagaimana persebarannya itu dibaca juga. Kemudian di sini ada detail ya Bapak Ibu. Ini peringkat menengah posisinya secara nasional, dan jangan lupa di detail ini. Nah, detail ini sudah kita baca, kemudian kita baca lagi pada kompetensi membaca itu apa saja ini dari kompetensi membaca ini, kemampuan memahami teks fiksi secara peserta didik. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di bawah posisi ini ada juga maka 3 indikator lain yang harus kita kuasai dalam kemampuan literasi. Kompetensi membaca teks, kemudian kompetensi membaca teks sastra, buka lagi, kemudian kompetensi mengakses. Nah, ini harus dibaca dulu, didalami dulu L1, L2 dan L3-nya ini Bapak Ibu ya. Memahami teks, kompetensi mengintervensi dan sebagainya sampai L3. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah dibuka seperti itu, lanjut ke akar masalah. Nih, akar masalahnya kita sudah melakukan eksplorasi. Nah, pada akar masalah ini apa capaian saya itu dibuka lagi Bapak Ibu. Nah, capaian saya itu baik artinya kepemimpinan instruksional dan visioner dengan mengacu pada visi misi sekolah secara konsisten, termasuk mengkomunikasikan visi misi kepada warga sekolah sehingga perencanaan praktik dan asesmen pembelajaran berorientasi peningkatan hasil belajar peserta didik melalui dukungan program, sistem insentif atau sumber daya yang memadai dan berdampak pada pemberdayaan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Skor capaian kepemimpinan.
instruksional Anda adalah tahun ini 55,1 dan naik 0,77% dari tahun 2022 dengan skor 5466. Ini harus dipahami, harus dibaca. Itulah arti capaian saya. Jangan lupa setelah memahami capaian kita harus melihat visi misi sekolah, detailnya bagaimana. Skor capaian visi misi sekolah ini bagaimana modelnya adalah tahun ini turun dari tahun awalnya 56,35. Tidak apa-apa, kita mengeksplorasi. Lanjut detail lagi, kemudian baca Bapak Ibu, jangan lupa dibaca untuk dukungan atau refleksi guru. Kemudian masih ada satu indikator lainnya dibuka, yaitu indikator yang perlu ditingkatkan, yaitu visi misi sekolah. Kemudian buka lagi dukungan dan refleksi, dibaca ya Bapak Ibu. Dukungan refleksi, skor capaian kita itu guru tahun ini adalah 57, naik menjadi 5,52 dari tahun 2022. Kemudian ini pengelolaan kurikulum sekolah ini, ini langkah-langkah dalam melakukan eksplorasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua, ada 3 kategori faktor, itu jangan lupa untuk berhenti sejenak. Nah, ini kita ke halaman unduh. Nah, setelah ke halaman unduh, silakan mengunduh rapor pendidikan dengan memilih tahun 2020, kemudian unduh, klik unduh, maka akan terunduh rapor pendidikannya. Kemudian kita backspace lagi Bapak Ibu ya. Kita backspace lagi di sini. Setelah di backspace itu Bapak Ibu silahkan melihat, mari berhenti dan berpikir seberapa sering guru dan tenaga pendidik membahas hasil asesmen literasi murid bersama, dukungan apa yang sudah diberikan Sakdik saya untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Ini yang kita harus gali lagi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita gali terkait tentang pertanyaan pemantik itu, nah mari kita lihat yang mana harus kita kembangkan. Nah, kita sudah masuk pada inspirasi dan benahi untuk kemampuan literasi. Nah, ini masih proses eksplorasi. Di eksplorasi inspirasi 1, inspirasi 2, ada inspirasi 3, silakan dibaca. Kemudian jangan lupa mengklik lihat materi di Merdeka Mengajar. Ini materinya Bapak Ibu yang perlu kita buka juga untuk dibaca materinya. Nah, setelah materi kita baca, ada penguatan literasi. Nah, ini harus diupayakan untuk ada diisikan ya Bapak Ibu untuk mengeksplorasi, supaya artinya kita upayakan bisa melihat videonya sejenak, ya tidak apa-apa kita mengeksplorasi untuk sementara, karena kalau mau selesaikan semua materi yang ada di Merdeka Belajar itu tidak akan, Merdeka Mengajar itu tidak akan bisa selesai Bapak Ibu ya secara singkat. Namun kita upayakan dulu bahwa kita memahami bahwa ada tempat belajar yang efektif, yaitu di PMM. Jadi tidak usah cari tempat lain Bapak Ibu, di PMM sudah ada. Dan di belajar secara mandiri juga sudah baik, tidak ada masalah, karena kita sudah memahami nantinya setiap, taruh contoh literasi kita katanya kurang, saya perlu pelatihan dan semuanya, tidak perlu Bapak Ibu, semuanya ada di sini. Tinggal membuka PMM, ini masuk ragam, ini masuk pada proses eksplorasi. Nah, ini oke. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut ke bawah, jangan lupa dibuka lagi, buka detail lagi. Ini ke kepemimpinan instruksional. Ya, lihat lagi inspirasi 1 apa, inspirasi 2 apa, inspirasi 3 itu apa. Baca, kemudian dilihat pada materinya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah, dia memberikan gambaran dulu inspirasi, kemudian yang kaitannya dengan itu ada materinya di PMM. Nah, Bapak Ibu selesaikan semua ini pada saat Bapak Ibu punya waktu luang, duduk santai, silakan dibuka dan dikerjakan bagi yang belum mengerjakan PMM-nya. Tapi tidak apa-apa, kita masih di proses eksplorasi, silakan Bapak Ibu lanjut. Setelah itu detailnya itu diselesaikan sampai selesai di bawah ini. Ya, seperti itu. Baru satu ringkasan, yaitu ringkasan untuk literasi. Nah, baru satu ringkasan itu kemampuan literasi. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk kemampuan numerasi, kemampuan karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Itu yang dituntut supaya bisa dinyatakan selesai mengeksplorasi. Jangan lupa diunduh. Bagian fitur unduh ini kita unduh rapor pendidikan. Sudah dilakukan juga tadi. Silakan unduh juga posternya, boleh. Ya, supaya bisa lebih klop lagi. Poster apa itu? Poster tentang rapor pendidikan. Bisa dicetak ya Bapak Ibu. Ada materi pelatihan, ada PMM, materi perilisan, seperti itu dan sebagainya. Nah, namanya saja eksplorasi ya Bapak Ibu. Oke, lanjut glosarium. Ini glosarium adalah istilah ya Bapak Ibu. A, B, C, D itu apa istilah yang kita tidak pahami, tinggal kita cari dan berikan penjelasan di sini. P itu penyerapan lulusan SMK.
Ada di sini hurufnya, silakan cari, mau cari kata kunci juga boleh. Cara contoh PMM, Platform Merdeka Mengajar, itu pengalaman pelatihan PTK, ini PMM mau menerima. Oke, lanjut pusat bantuan Bapak Ibu, ini ada unduh panduan penggunaan rapor pendidikan, diunduh, kemudian jangan lupa dieksplorasi juga, ini baca, kemudian dibaca, lihat informasi selanjutnya. Nah, ini ada diklik juga Bapak Ibu untuk lihat informasi selanjutnya supaya kita bisa memenuhi kriteria sebagai eksplorator ya, eksplorator. Nah, ini jangan sampai tidak memenuhi itu ya Bapak Ibu, ada hal yang ditinggalkan seperti itu. Ya, silakan lanjut sampai di bawah, dibaca, kemudian diklik searchingnya. Kemudian di sini ada unduh juga, silakan diunduh semua, panduan penggunaan rapor pendidikan, panduan untuk penggunaan rapor pendidikan untuk satuan PAUD, penggunaan platform, semuanya diklik, yang bisa diklik bertanda tanda tangan diklik Bapak Ibu, kemudian dibaca, dipelajari ya, dikdasmen, ada indikatornya, identifikasi perencanaan, indikator pemeriksaan dimenahi ya, dan sebagainya, dan ada isi formulir untuk dihubungi. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan nanti pada saat Bapak Ibu sudah mengecek satu diknya untuk rapor pendidikan dengan NPSN yang dimiliki, nah semoga sudah berstatus sudah semua ya, ini usahakan sudah semua. Oke, di sekolah kami PTSD Nengan Anas Pinang sudah selesai, mulai dari login sampai eksplorasi dan unduh dan memiliki akun belajar ini. Mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabir bahagia.